Lu pakai Mas Susan minta tolong direkam boleh? Udah ya, terima kasih Mas Susan. Oke, guys. Jadi kita kemarin kan Menkor udah selesai ya. Terus next kita mau buat gambar FTTH di Dynamic Design. Siapa yang speaker? Jadi nanti orderannya ada di ini ya, link yang kemarin Menkor. Oke, aku contohin satu, mau site yang yang ini. Oh, contoh site Ragunan. Oke, jadi kita nanti lihat ini gambarnya di Pahe. Gue share screen deh, maaf. Mau belajar gue. Ikut belajar lu, bikin mentor. Alasan lu bilang ini. Kan cuma dengerin, iya dengerin. Alasan lu. Kok suara masuk ya? Dari mana masuk? Oke, jadi aku coba set Ragunan ya. Nanti kita pasti ini KML-nya itu lengkap kayak gini. Jadi nanti ada FAT-nya, ada FDT-nya, ada home pass juga. Nih, oke. Kalau udah, kita buka Dynamic Design.
Oke, udah kebuka. Oke, jadi kita harus tahu nih Ragunan itu berada di mana. Dia kan di DKI Jakarta. Kita buka DKI Jakarta, terus Jakarta Selatan. Buka lagi dia di Pasar Minggu. Terus ini pilih yang klaster. Nih, Ragunan RW5 ya. Jadi sebelumnya kalau ini belum ada, caranya itu diklik kanan Pasar Minggu, create, sublocation, terus ini pilihnya yang cluster, ini pilihnya Ragunan, underscore RW 005. Udah, kalau udah nanti di create. Udah di create, jadilah dia seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang lain ya, misalnya Pejaten Timur. Jadi abis klasternya Ragunan RW5, ini Pejaten Timur RW8, ada FDT. Nanti abis FDT itu ada FAT, ada pol, ini kabelnya. Kalian udah familiar lah ya, karena kan udah pernah ngerjain Mencor. Nah, di dalam FAT itu, harusnya ini ada nama penamaan FAT-nya nih, nanti kita bikin lah ya. Terus abis itu ada home pass. Jadi layering-nya tuh kayak begitu ya kalau di STH. Oke. Nah, ini kita lanjut dari Ragunan yang tadi. Kita create location. Kita bikin FDT. Nah, ini dia ada RGA-nya ini karena kita udah bikin di detailnya. Kalau misalnya ini belum ada, misalnya pas kita bikin create tadi masih FDT strip 001. Nah, kita harus masukin si RGA. RGA itu adalah uniknya ya. Jadi uniknya itu bisa kelihatan dari KML. Tuh. Oke, kalau di KML nggak ada nanti bisa lihat dari APD bisa di MIS. Tapi kalau kalian nggak punya akses MIS, nanti bisa nanya ke aku atau teman-teman yang punya akses MIS gitu ya. Misal nih RGA-nya belum ada, kita detail dulu, terus kita masukin atribut. Ini RGA dimasukin di sini, ini cluster ID. Cluster ID kan nanti dapat dari spreadsheet-nya juga udah ada ya clusternya ya. Nanti di input, terus nanti save. Set. Kalau udah save, di close. Baru kita bisa bikin sublocation untuk FDT-nya. Gitu. Ini kalau FDT-nya 1 begini, kalau FDT-nya 2 jadi begini. Nanti dia akan ngebikin 2. Oke. Nanti di create. Nah, ini ada 2 nih. Ya, jangan lupa nanti atributnya ini FDT1, atributnya dijadiin number 01. Atributnya ini di detail dia kasih OTB 02, FDT 02. Nah, oke. Ini udah nih kita bikin FDT sampai sini sama kan? Ini FDT, ini FDT-nya. Next. Ini FDT-nya udah sama kan? FDT. Next kita munculin dia di map.
Tapi kita sebelum munculin di map, kita harus bikin dulu nih ininya, apa namanya, long latnya. Detail, ini dimasukin nih long latnya. Kalau udah di save ya, jadi yang ininya latitude, yang ini longitude. Karena kalau ini nggak boleh kebaliknya, pokoknya minus di bawah, ini yang 106 di atas, gitu. Kalau udah di close, oke, kita buat dia di Tadi di mana ya? Ini kata di baru ini berapa? Nah, ada nih, ada banyak yang pakai ini baru. Oke, ini FDT ya. Kita bikin layernya layer FDT. FDT editable. Terus ini copy to clipboard. Yang itu rusak tuh yang lama. Insert location by coordinate. Clipboard. Ini jadi dua ini ya mau kita bikin kan di mapnya. Kita okein. Oke, ini jadi nih FDT-nya. Ada dua, namanya kita nyalahin aja deh. Oke. Step pertama bikin FDT kayak gini. Ini yang belakang itu ada lokasi koridor ini ya. Itu ganti ya. Ini ganti jadi TPS tidak aman. Masuknya ke import. Nah, ini stepnya ya untuk bikin FDT. Data konsumen di kolom. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Aman semua? Oke, bikin cluster dulu. Detailnya diisi, ini diisi, ini diisi. Udah baru bikin FDT. FDT-nya itu yang tadi diklik kanan create sublocation nih, kita pilih yang FDT gitu kan. Kalau udah dia jadi di sini ada dua, bikin di map. Kalau udah bikin map, bikin kontainernya. Cara bikin kontainernya tadi yang tadi ya, pilih ya, ini kontainer. Tipenya karena dia mini FDT ada di tiang. Kalau yang FDT ini itu yang di pedestal, yang di tanah. Kalau udah nama namesnya sama kayak ini, kalau udah di create jadi kontainernya.
Tuh, kontainer tuh apa sih? Dia itu adalah splitter dalam kontainer, dalam si FDT-nya. Kayak gitu ya. Aman ya? Oke. Next. Dia udah muncul di map FDT-nya. Nih, lanjut kita bikin pol. Kita harus tahu nih pol. Jadi kan dia ada 2 FDT. Kita harus tahu si polnya itu pasti kan jadi banyak nih ya. Kita harus klasifikasi nih yang FDT 1, pol FDT 1 masuknya di FDT 1, pol FDT 2 masuknya di FDT 2. Oke. Cara bikin pol, kita nyalain dulu layer pol ini, terus pilihnya yang RNP. Ininya disetting ke pasar minggu Ragunan FDT 1. Oke, ininya pilih yang pol. Ininya FCTH pol. Oke, udah. Nanti tinggal titik-titikin aja nih, misal. Set di sini kan. Nanti dia akan muncul di sini nih, namanya nih. Namanya harus RGA 01-01. Kalau namanya salah, bukan begini, berarti ada yang salah stepnya. Nanti bisa nanya ke aku. Nanti kan case by case ya. Oke, nanti kita titikin ini sesuai sama KML. Teman-teman kemarin pernah nge-input dari map info kan ya? Atau global mapper nggak ke Dede? Coba bersuara dong. Pernah nggak global mapper? Oke, global mapper. Nah, itu bisa dipakai nanti buat ngemasukin titik-titik tiangnya. Dimunculin dulu di global mapper, masukin ke global mapper, terus masukin ke DD, terus nanti kamu tinggal ngikutin gitu-gitu aja kan ya? Set, 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 kayak gitu kan ya? Oke. Sampai sini bingung nggak yang bikin polnya? Harusnya aman sih, karena bikin polnya sama aja kayak backbone kemarin, cuma karena ini pakai RNP, jadi penamaannya lebih clear nih, kayak gini nih. Oke, clear ya, aman ya? Oke, kalau udah bikin poll, kita bikin FAT. Set. Ininya diganti dulu. Layernya FAT. Set. Udah. Terus pilih yang FAT, pilihnya yang FAT. Oke. Ini contoh nih, misal di KML ada di sini kan FAT-nya. Set, kita titikin FAT-nya. Nih, bentuknya begini ya. Nih, namanya FAT 01-001. Oke, ini misalnya begini nih. Nanti disesuaikan titik FAT-nya. Kalian masukin lagi aja pakai global mapper ke DD. Di input, jadi tinggal titik-titik-titik kayak gini. Oke, nanti dia akan masuk gini. Pol sama FAT. Clear? Aman? Aman. Jos. Kalau udah jangan lupa dia ada kontainernya juga. Ini ada harusnya. Oh, tidak ada, coba ya. Oke ya, aman ya. Terus kita bikin kabel.
kabelnya, kalau distribusi itu pakainya FTTH kabel, kalau feeder bikinnya pakai yang FTTH feeder ini. Oke. Kalau yang distribusi kita itu bikin per segmen. Jadi FDT 1 sampai ke FAT 1 itu segmen 1. Terus dari FAT 1 ke FAT 2 itu segmen 2. Oke. Udah, kita bikin FTTH kabel. Set. Ini pilih yang ini. Pilihnya line FO. Kali. Ini dari FDT ini ke FAT 1. Oke, kita pilih. Kabelnya 32 core, ngikutin nama KML. Mostly pakai di 32 core untuk distribusi, tapi ada juga distribusi yang 24 core. Pokoknya kalian lihat di KML-nya. Kalau di KML yang ada keterangan kabel berapa, lihat di AST-nya. D01/01. Distribusi 1, segmen 1. Oke. Lanjut. D, distribusi 1, segmen 2. Create. Oke ya, ini sama-sama oke. Ini. Jadi ada telepon gitu ya. D01, sip 03. Create. Oke. Clear. Note-nya dari aku. FAT-nya, titik FAT jangan persis di sini. Karena nanti pas kalian bikin kabel, jadi yang kebaca bukan FAT-nya, tapi si pole-nya. Jadi kasih jarak lah, biar nanti pas diklik bikin kabel gampang jadinya ya. Nah, begini. Jadi deh, terus feedernya ya. Misal feeder kita ambil, tetap lihat dari KML. Lihat dari KML. Ini contohnya misal dia si feeder. Nyalain kabel feedernya. Pilih ini. Pilih kabel. Misal dia ngambil dari Cilandak Timur ya. Ini misal. Kalian tetap harus lihat dari KML. Tuh. Nah, kayak gini nih, ini kan pole-nya ya yang ke detect ya. Yang kita mau tuh FDT-nya yang ke detect. FTTH feeder, oke. Kalau yang di pol lebih baik nggak usah, kalau emang yang udah rusak udah nggak usah beli ini. Oke, ini CMCP catuannya, ini yang FDT-nya, klik. Pilih kabel, misal dia kabel 96 core, tetap kita harus lihat dari KML-nya ya. Terus ini feeder, tulis aja feeder RGA. Itu nggak apa-apa. Kalau nanti dia ada beberapa segmen, bikin 01. Karena ini nanti kan misal dia ada JC atau gimana, jadi 01. Nanti kalau ada JC, habis JC bikin 02 kayak gitu ya. Ini create. Sorry, kita punya nama feeder kan ya? Ya, waktu Menkor ya. Ikutin nama feeder itu gimana kemarin namanya? Feeder. Terus feeder 96 core ya. Terus MCP-nya MP enggak 60 gitu-gitu. 60 11 40 MP Ragunan 01 tuh, waduh yang 80 bla 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 itu ya. Terus Ragunan pasar Minggu dulu. Pasar, ini gede semua apa kecil sih? Gede semua ya? Tergantung spreadsheet. Oke. Pasar Minggu, Ragunan.
RW 005. Yang ini gede semua nggak sih? Oke, feedernya gede nggak? Gede ya? Oh, udah benar. Feeder 9. C. Pakai underscore nggak? Oke, begini ya. Oke, read. Oh, benar sih. Tadi kan mau Iya, loading. Kayaknya nge-lag, ini harus di-kill. Oke. Di-kill dulu deh. karena sudah begitu sama jalan bahwa dari orang lama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Apa? Pakai ini dong, biar kedengeran. Nggak ada. Udah sini aja nanya. Aku mau nanya, kalau bikin feeder itu paus pakai pol kah? Oke, nanti kalian pakai pol, makanya pas kalian nanti bikin pol, terus kalian pakai RNP, itu nanti semua kalian bikin nih, tapi yang berhubungan sama FDT 1 dulu ya, karena kan tadi ada 2 FDT nih. Misal kan nanti dia feeder itu masuknya ke FDT 1 nih. Jadi kalian bikin polnya distribusi di FDT 1, feedernya juga masukin tuh tiang-tiangnya semua di situ. Sama nanti kan dia ke feeder tuh biasa dari sini langsung sampai sini kan ya. Nih nanti harusnya tadi panjangnya sampai sini lah ya. Berarti nanti si feedernya masukin semua zet sampai yang sini juga nih zet dibikin tiangnya.
Kalau udah baru nanti bikin kabel feedernya, terus baru bikin kabel distribusi. Oke. Bikin kabel feeder, baru kabel distribusi. Bikin pol, bikin FAT, bikin kabel. Polnya semuanya. Pol semuanya, FAT yang di FDT 1 dulu. Terus mau bikin di FDT 2 juga kan sekalian ya, karena kan masukin global mapper ya. Kalau udah baru bikin kabel. Kabel itu tuh ketiga. Habis kabel nanti bikin hompas. Oke. Aman. Ada pertanyaan lagi? Yang pakai data kan udah data itu. Cara tahu dia pakai FDT mini yang di tiang atau yang di pedestal itu bisa di street view. Street view kelihatan dia kalau di underground itu dia ketanam di tanah gitu bentuk kotak silver gitu kan. Bisa lihat dari BAST. Di street view atau BAST. Itu atau di main core. Kadang-kadang nggak sih di main core dia pakai mini FDT atau enggak. Ya udah berarti dari dua itu aja ya kelihatannya. Oke, itu buat yang kontainernya tadi ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Aman? Gacor? Sip. Udah kita bikin hompas ya. Cara bikin hompas. Ini FAT. Saya mau tekan dulu. Oh, ini FAT juga ada kontainernya nih, guys. Nih kontainer FAT ya. Jadi yang ada kontainer itu FDT sama FAT. Oh, ada kontainernya nggak nih? Ya, yang beda lokasinya. 7 meter. Apa sebagai full. Oh. Ada. Oke, ini sebelum kita masuk ke handheld, jadi ini ada note-nya ya untuk yang ada kontainer itu FAT sama FDT. FAT sama FDT. Terus untuk pol ini tuh adanya aksesoris pol. Caranya nanti diklik kanan, create kontainer. Untuk FAT sama FDT sama ya, kontainer. Pilihlah dia FAT-nya 2x1/8. Kalau yang mini FDT tadi pilihnya yang mini FDT. Oke. Kalau yang ini pol, klik kanan, create, pilih yang handheld atau pol. Oke, aman? Aman. Sip. Lanjut kita ke hompas. Jadi, hompas itu kan satu FAT itu ada 16 hompas. Jadi kita bikin per 16, 16, 16, 16. Sorry, yang ini FAT. 16, 16, 16. Oke. Terus titik hompasnya itu ada di KML. Nanti dimasukin pakai global mapper aja. Saran dari aku, baiknya yang bentar, nanti kan berbagi dulu. Ini kan hompas. Ini FDT 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini 14 kan. Jadi si Hompas itu satu FAT bisa 16 Hompas, tapi ada yang full 16-16-nya, ada yang dia dikasih spare. Kayak ini kan 14, berarti spare-nya 2 kan. Nah, nanti kita input nih si titik-titik ini semuanya nanti ya, semuanya dimasukin ke pakai global mapper biar gampang. Terus biar gampang lagi karena kan kalau udah dibuka semua tuh jadi riweuh nih ya, jadi banyak kan. Dan kita nggak tahu tadi mana yang FDT1, mana yang FAT1, mana yang FAT2 kayak gitu. Saran aku ini kita bikin dulu di KML boundary Hompasnya. Nih kayak gini. Nih 14. Ini kan ketahuan nih ini boundary FAT1. Terus ketahuan nanti FAT2-nya boundary-nya yang mana. Ini FAT1 Hompasnya yang ini FAT2 Hompasnya yang ini. Nanti kalian masukin ke global mapper tuh Hompasnya sama boundary Hompasnya. Biar nanti pas kalian titikin di DD itu gampang gitu. Terus kita coba ya titikin di DD nih. Ini aku belum bikin global mappernya lagi guys. Tapi kalian bisa kan ya? Ini perlu aku contohin nggak global mappernya? Ya kan? Udah bisa kan? Nanti kan dia akan muncul nih titik-titik global mapper nih. Untuk Hompas. Terus nanti ada boundary Hompasnya juga kan. Nanti jadi kalian tuh tinggal titikin doang kayak titikin sipol. Nah, kalau untuk yang Hompas kalian bukan. Pilih dulu yang ini Hompas. Masih Google Earth ya? Oke. Oi. Enggak, buat nitikinnya biar gampang. Bukan ini. Bukan ini. Layar saja lah. Oke. Oke. Hompas. Aktifin dulu nih layarnya Hompas. Kalau udah, ini kita masih pakai RNP ya. Pokoknya FTTH itu bikin poll, FAT, Hompas itu pakai RNP semua. Tinggal kita mainin aja nih di sininya nih. Ini kan kita pilih yang tadi Jakarta Selatan, Pasar Minggu. Ini tadi Ragunan, FDT1. Nih, kita pilih yang FAT1. FAT1, pilih yang Hompas. Ini pilih yang Hompas. Hompas. Udah. Nanti kita titikin sesuai yang di input ya dari global mapper. Nih gini. Ini gini, kalau mau lebih jelas kita bisa lihat Google Map gantinya jadi hybrid. Nih ada atasnya nih ada si atap rumah bisa nih kita titikin. Titikinnya 14 sesuai sama yang tadi 14 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini aku titikin ngasal aja ya. Pokoknya nanti kalian ikutin sama global mappernya. 14. Ini 11 belum selesai, tambah lagi.
Di editable nih, layar edit. Hompassnya di editable 13, 14. Oke, kalau udah ini di drag, klik kanan, edit, pilih auto generate component type. Tuh. Udah, ini 16, dalamnya ada komponennya. Ini 14. Satu FAT kan harus ada 16. Sisanya berarti idle kan? Cara nambahin idle-nya. Klik kanan, create sublocation, pilih home pass. Idle-nya 2 kan? Tulis 2. Kalau idle-nya 3, tulis 3. Kalau 4, 4 gitu ya. Oke. Jangan pakai ini komponen type. Gak usah, ini biarin ini aja set. Jadi kelihatan perbedaannya. Ini yang ada home pass-nya, ini yang nggak ada, ini yang buat idle. Oke, aman, aman. Nanti kalian lanjutin tuh yang FAT 2, FAT 3 kayak gitu. Berarti FAT 2 kan dari 17 sampai 32. Ya, nanti lanjut lagi nih yang FAT 3 dari 33 sampai berapa tuh? 42. Pokoknya tambah 16, 16, 16 kayak gitulah ya. Oke, aman. Gampang bukan? Aman ya, aman. Oke. Lanjut sampai selesai si FAT-nya, nanti lanjut yang FDT 2-nya juga. Kalau sudah oke, sudah dibuat, nanti tulisnya di spreadsheet. Nanti spreadsheet-nya oke. Oh iya, karena ini udah dibuat klasternya, main core-nya dilengkapi. Nanti bikin OTB-nya juga, terus feedernya kan udah sampai feedernya udah sampai MCPMP ya. Ya, bikin main core-nya sesuai dengan main core yang kemarin. Enggak, main core nggak ngeliatin home pass. Enggak, home pass itu kelihatan dari KML, kelihatan sama sebenarnya ada Excel home pass tersendiri, beda lagi Excel home pass ada. KML atau kalau kalian ragu, kalian bisa minta ke AQ ada Excel home pass, terpisah lagi, beda lagi Excelnya dari yang kemarin-kemarin. Aman ah? Aman? Oke, coba dulu aja guys. Oke, kayaknya step paling awalnya itu bikin global mappernya dulu deh semuanya tuh. Si tiang, si Pol sama tiang sama aja. FAT, FAT kabel boleh kalau mau dimasukin sama home pass, sama boundary home pass-nya juga. Nah, bikin itu dulu aja dari global mapper menurut aku, baru nanti masuk DD. Oke. Siapa yang ajarin yang di global mapper? Oke, kalian gantian lah ya yang global mapper. Siapa yang mau global mapper? Ayo. Ica, oke senior, lanjut senior.
Oke, udah semua ya berarti ya. Kita sudahi saja si Jimit ini. Makasih Mas Husen. Sudah dipinjamkan link untuk merekam ini. Mas Husen, udah selesai. Ya, oke. Oke. Oke, jangan lupa tap layar ya. Oke. Terima kasih. Mas Husen, ini lu harus itu dulu. Stop dulu, apa gue bisa lanjut? Apa